حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya akhirah. Walhamdulillahil alamin. Para jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa sampai hari yang ke-16 dari bulan suci Ramadan ini kita masih tetap diberikan keimanan, kesehatan, taufik dan kekuatan Allah Ta'ala untuk terus berupaya bertaqarrub, mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai amal ibadah. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita dari awal Ramadan sampai hari yang ke-16 ini, dan semoga Allah terus memberikan taufik dan kekuatan agar kita bisa tetap istiqamah dalam menjaga berbagai amal ketaatan, bahkan meningkatkannya. Doa seperti ini sangat penting di waktu-waktu seperti sekarang ini, karena kita dapati bahwa orang-orang yang diberi taufik Allah, diberi kekuatan dan kemudahan Allah Ta'ala untuk meningkatkan amal ibadah dari awal Ramadan, itu belum tentu bahwa mereka akan terus diberikan taufik dan kekuatan yang sama sampai akhir Ramadan. Ya, salah satu tanda dan indikasinya itu fenomena yang kita saksikan dalam jamaah salat tarawih di masjid-masjid misalnya. Kalau dari contoh sunnah Rasulullah SAW, itu kan dalam kita beramal, beribadah selama Ramadan, itu semakin bertambah hari, itu semakin naik grafiknya, semakin meningkat, dan puncaknya itu di 10 hari 10 malam terakhir. Di mana Nabi SAW kalau sudah 10 hari 10 malam terakhir itu memuncakkan mujahadah amal ibadah itu dengan iktikaf penuh 10 hari 10 malam, tidak hanya malam saja. Jadi sejak malam maghrib, malam 21 itu beliau ada di dalam masjid hanya untuk beribadah, untuk sholat, untuk zikir, untuk tilawah, untuk munajat sampai maghrib malam Idul Fitri. Itu yang juga diikuti oleh para sahabat dan juga para ulama salafus saleh. Tapi fenomena umumnya di masyarakat kita kebalikannya. Di awal Ramadan, malam pertama, kedua, ketiga itu Masya Allah. Alhamdulillah masjid-masjid, musala-musala itu full.
Sering kita kalau lambat dikit udah nggak kebagian tempat. Tapi mulai malam kelima, 7, 10, hari-hari ini itu softnya semakin maju. Ada sebagian masjid yang tadinya full atau hampir full, itu sekarang sudah maksimal 3 soft. Ada yang 2 soft. Ada yang ketika mulai itu hanya 1 soft. Ya kita insya Allah mereka tetap puasa, tapi amal-amal ibadah yang menyertainya itu berkurang. Makanya kita penting untuk terus berdoa kepada Ta'ala agar Allah tetap memberikan taufik, kekuatan kepada kita menjaga keistiqomahan dalam amal ibadah ini sampai penghujung Ramadan nanti. Baik, insya Allah tema kita secara umum masih melanjutkan pembahasan tentang alam jin dan setan sebagai bagian dari lampiran dari pembahasan kita tentang rukun iman kepada malaikat. Secara kita sudah bahas banyak tema dalam rangka mengenal alam malaikat itu seperti alam jin ya. Alam jin itu di antara tujuannya adalah untuk kita bisa membedakan secara lebih jelas. Karena alam malaikat dan jin ini kan sama-sama alam gaib. Dan sering sekali terjadi kesalahpahaman, kerancuan, bahkan kesalahan dalam memahami antara keduanya. Sehingga kita mencoba untuk sedikit memperjelas sehingga jangan sampai kita salah dalam persepsi dan bersikap. Nah, sekaligus bahwa pembahasan kita berada di bulan suci Ramadan ini masih terkait dengan pembahasan seputar alam jin dan setan, kita kaitkan dengan bulan suci Ramadan. Saya mengambil tema tentang bahwa setan itu hanyalah supporter. Jadi dalam berbagai bentuk kejahatan, kemaksiatan, pembangkangan kepada Allah Ta'ala yang terjadi di dalam pribadi dan kehidupan manusia dan umat beriman secara khusus, itu kan banyak sekali yang punya persepsi seolah-olah kesesatan manusia, kejahatan manusia, kemaksiatan manusia itu gara-garanya itu hanya setan. Atau paling tidak setan pemeran utama. Setan pemain inti. Jadi saya ilustrasikan, analogikan dengan dalam permainan bola. Saya katakan bahwa ibarat dalam permainan bola itu, setan itu bukan pemain. Bukan pemain cadangan. Apalagi pemain inti. Tapi sebetulnya hanya supporter. Kalau mungkin di permainan yang lainnya itu apa ya? Penggembira, penyemangat. Nah, itu misalnya sebagai contoh. Terus pemain intinya yang asli itu siapa? Pemain inti dalam semua kejahatan manusia itu hakikatnya jiwa manusia sendiri. Hawa nafsu manusia itu. Nah, setan itu berperan untuk mensupport, memprovokasi, menyemangati hawa nafsu ini. Tapi aslinya pilihan manusia untuk melakukan keburukan, kejahatan itu aslinya itu ya pilihan hawa nafsunya sendiri. Setan ngompori.
Setan memprovokasi. Nah, di dalam hadis yang saya kira banyak disampaikan oleh para ustadz di hari-hari ini terkait dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila telah tiba bulan suci Ramadan, seluruh pintu surga dibuka selebar-lebarnya, seluruh pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan setan-setan penggoda, setan-setan pengganggu itu dirantai, dibelenggu. Memang para ulama berbeda-beda dalam menafsirkan makna dari hadis ini, khususnya tentang setan dirantai, dibelenggu itu. Ada yang menyebutkan bahwa ya ini kiasan aja. Artinya karena Allah Ta'ala itu memberikan keberkahan khusus di bulan suci Ramadan ini, itu sehingga fenomena semangat orang beriman untuk beramal kebaikan itu sangat, Masya Allah, sangat kuat sekali, sangat besar sekali. Dan begitu juga peluang untuk seseorang melakukan keburukan itu sempit sekali. Artinya kan berarti ruang setan untuk menggoda kan kecil. Nah itu kiasan bahwa seolah-olah jadi mereka tidak punya kesempatan seperti kesempatan di tempat-tempat yang lainnya atau di waktu-waktu yang lainnya. Ya sangat mungkin. Tapi ada sebagian ulama yang menafsirkan arti hadis ini dengan penafsiran bahwa ini real. Dan saya lebih setuju dengan pendapat ini. Bahwa setan dirantai, dibelenggu itu hakiki. Pertama begini, ya dalam kita memahami hadis atau ayat Al-Quran, jadi suatu kata ini maksudnya atau maknanya itu asli seperti dengan makna yang atau kiasan saja, itu kan aslinya setiap kata itu ya artinya seperti makna yang kita pahami. Bahwa kemudian kita takwilkan, kita artikan dengan makna lain itu perlu faktor penguat, perlu alasan. Jadi gitu. Selama untuk menafsirkan dengan arti yang asli itu sangat dimungkinkan, maka menafsirkan ayat hadis itu dengan arti yang asli lebih diutamakan daripada memaknai dengan arti kiasan. Artinya sehingga saya lebih setuju bahwa itu setan itu dirantai, dibelenggu real. Tidak hanya kesempatan mereka menggoda kecil, tapi memang mereka dinonaktifkan. Ibaratnya di penjara nggak bisa. Khusus Ramadan mereka tidak bisa mengganggu, tidak bisa menggoda. Nah kalau kita ikuti makna ini, akan muncul pertanyaan. Kalau sesuai dengan persepsi selama ini bahwa biang semua kejahatan adalah setan, sebabnya adalah setan, orang sesat itu gara-gara setan. Kalau memang betul dia dirantai, dibelenggu, dipenjara, mestinya kan gak ada kejahatan lagi. Mengapa kok di bulan Ramadan ini masih banyak kejahatan? Masih banyak kemaksiatan? Nah itu yang biasa saya jadikan sebagai dalil. Nah itu berarti sebetulnya pemeran utama, pemain inti dalam kejahatan di alam manusia ini, itu aslinya biang utamanya bukan setan. Jadi gitu. Buktinya bulan Ramadan ini, setan dirantai, dinonaktifkan, nanti malam Idul Fitri dilepas lagi. Makanya kita perlu waspada dan hati-hati.
Mungkin itu salah satu penjelasan mengapa kok ada seorang yang Masya Allah selama Ramadan getu sekali ibadahnya, begitu lepas dari Ramadan itu kok kayak mohon maaf, kayak kuda yang tadinya diikat kemudian dilepas, liar sekali. Itu sebabnya adalah karena memang setan yang dirantai selama 1 bulan, itu kan dia begitu dilepas itu mereka kangen sekali untuk goda lagi. Dengan semangat yang sangat kuat sekali. Nah itu kalau hawa nafsu manusia tidak tertempa betul-betul, terdidik betul-betul, itu selama Ramadan itu ya akhirnya ketemu. Ibaratnya dalam tanda kutip kangen-kangenan. Maka kok lepas lagi. Insya Allah gitu. Nah, kita akan di dalam banyak sekali ayat dan juga hadis itu kita dapati memang di dalam banyak ayat Al-Quran Allah Ta'ala menegaskan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 juga di situ ada ayat 208 juga. Di ujung ayat itu Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jadi setan umumnya dalam menggoda manusia itu tidak sekali serang, tidak dalam satu tembakan satu langkah, tapi pakai strategi, langkah demi langkah, tahap demi tahap. Dari yang tampaknya ngajak yang baik-baik, tapi di situ penuh pengelabuan, terus bertahap kayak gitu. Jadi maka hati-hati jangan ikuti langkah-langkah setan, karena dia meskipun mungkin awalnya tampak baik, tapi sebetulnya dia musuh yang nyata. Kalau saya singgung kaitannya dengan pembahasan kita tentang jin sebelumnya. Jadi ada di dalam di masyarakat kita. Jadi orang-orang yang katanya bisa jadi memberikan ilmu-ilmu yang khusus di atas rata-rata. Jadi orang bisa belajar untuk bisa sakti, untuk bisa memiliki kekebalan, untuk bisa memiliki ini dan itu macam-macam kayak gitu. Yang di luar, di atas kemampuan rata-rata manusia. Itu ya real faktanya dibantu oleh jin. Nah, jin membantu itu bukan gratis. Ada kompensasi. Ada syarat-syarat. Jadi semakin tinggi tingkat kesaktian yang diinginkan, syaratnya semakin tinggi juga. Yang puncaknya bisa sampai nginjak Al-Quran. Mohon maaf, ngencingin Al-Quran. Itu puncak kekufuran yang ini. Tapi banyak yang berupa pengelabuan-pengelabuan. Jadi tampaknya baik, tapi dibelokkan. Misalnya bahwa ada jadi untuk mencapai ilmu yang seperti itu kadang-kadang syaratnya itu tampak bagus. Jadi harus banyak tirakat puasa. Itu terus kemudian harus tidak putus salat malamnya. Harus rajin ininya. Terus ada wirid-wirid tertentu. Oke, ini sholat.
puasa, wirid. Loh kan bagus, Ustaz? Bagus. Tapi masalahnya orang itu melakukannya bukan karena Allah. Bukan karena ini perintah Allah, sunnah Rasul. Tapi dikatakan inilah syaratmu untuk bisa sakti. Bagus, tapi dibelokkan niatnya. Kalau bukan karena itu nggak melakukan dia. Jadi gitu. Itu contoh. Itu nanti kalau yang lebih itu. Nah, itu contohnya. Jadi langkah-langkah seperti itu sangat ini. Di dalam surat Fatir ayat. Jadi setan itu musuh yang nyata. Kita semua biasa mengatakannya. Tapi yang jadi masalah adalah karena di dalam diri kita itu ada hawa nafsu. Itu sering tidak sinkron antara yang kita katakan setan itu musuh itu dengan hawa nafsu kita yang cenderung mengikuti langkah-langkah setan. Kalau setan itu musuh, mestinya kan ya kita menjauh. Lisan kita mengatakan musuh, tapi perilaku kita mengikuti langkah-langkah setan. Itu karena tadi faktor hawa nafsunya. Makanya di dalam surat Fatir itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu adalah musuh, maka jadikanlah dia musuh. Jadi jangan hanya puas dengan mengatakan ya setan musuh. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan setan sebagai musuh? Telah memusuhi setan, fattakhidhuhu aduwwa. Kalau musuh, jadikan dia sebagai musuh. Jadi gitu. Nah, jadi betul setan itu adalah musuh nyata, dikatakan musuh bebuyutan ya karena memang dia dicipta untuk kejahatan. Nah, tapi tadi itu sebetulnya sejauh mana daya godanya? Di dalam surat An-Nisa itu Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa ayat 77, ini saya baca akhir ayatnya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Jadi setelah disebutkan ini awal ayat menyebutkan tentang bahwa orang-orang yang berperang, kalau orang beriman berperang itu karena Allah, di jalan Allah. Tapi orang-orang kafir berperang di jalan setan. Apakah karena mereka dipaksa setan? Itu tidak. Nah, itu diingatkan, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ditegaskan lagi oleh ayat lain surat An-Nahl. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan dan gangguan setan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu tidak punya kuasa apa-apa. Perhatikan, setan yang biasa kita tuduh sebagai biang semua kejahatan itu, Allah menegaskan setan itu sesungguhnya tidak punya kuasa apa-apa atas orang-orang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Terus terhadap siapa kuasa setan itu? Dominasi setan, innama sultanuhu, sesungguhnya kekuasaan dan dominasi setan itu hanyalah atas innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wa hum bihi musyrikun. Kekuasaan setan, dominasi setan, pengaruh kuat setan itu hanya bagi orang-orang yang memang berpihak kepada dia, gabung dengan golongannya.
memang mengikutinya. Bagaimana mereka mengikuti dengan hawa nafsunya tadi? Jadi gitu. Dan mereka itu memang menyekutukan setan itu dengan Allah Ta'ala. Atau menyekutukan Allah dengannya. Yaitu orang-orang yang syirik, musyrik. Itu aslinya. Tapi kalau orang-orang itu beriman dan bertawakal kepada Allah Ta'ala, setan tidak memiliki kekuatan dan dominasi yang kuat. Selanjutnya mari kita baca surat Ibrahim ayat 22. Ini Allah menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh setan di hari kiamat nanti. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi pada hari kiamat itu kan banyak, sebagaimana dalam banyak ayat Al-Quran. Jadi orang-orang sesat, orang-orang kafir pada saat itu ketika dihisab dan kemudian akan na'udzubillah disiksa Allah Ta'ala, itu kan mereka banyak berdalih dan kemudian menyalahkan yang diikuti. Ya Allah, aku dulu sesat gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia. Aku ikuti dia, aku ikuti dia, aku ikuti dia. Termasuk diantaranya yang dituding itu, yang ditunjuk itu setan. Ini gara-gara setan ya Allah. Ini gara-gara setan ya Allah. Pada saat itu Allah memberi kesempatan setan membela diri. Menjawab. Nah ini surat Ibrahim ayat 22 ini itu adalah pembelaan setan. Setan berkata pada saat itu, Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah dulu melalui nabinya, rasulnya dan kitabnya telah memberikan janji kebenaran kepada kalian. Kalau kalian beriman, bertakwa, kalian akan begini. Kalau kalian kufur, sesat, kalian akan begini. Sudah. Itu janji kebenaran. Nah, aku membuat janji palsu yang lainnya. Kalau kamu ikut aku, kamu akan bahagia. Tapi aku menyalahi janji itu. Dan memang itu, dalam tanda kutip, itu tugas saya. Menyesatkan. Ini yang penting. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin. Perhatikan. Dan aku dulu itu tidak punya kekuasaan apa-apa atas kalian. Tidak punya peran apa-apa atas kalian. Jadi gitu. Apa peranku? Apa kemampuanku? Dikatakan illa an da'autukum fastajabtum li. Aku dulu itu hanya ajak-ajak kalian. Ayo. Maksiat, ayo. Ya tentu dengan trik dan strategi. Waktunya azan, ngapain ke masjid? Ayo ke sini lebih menarik. Ayo ke sini ke masjid. Puasa Ramadan, ngapain puasa? Saya hanya ngajak. Woro-woro. Membuat pengumuman. Ngompori, mensupport. Kayak supporter, ayo nonton. Saya ajak, semua saya ajak, banyak yang tidak ikut, saya nggak mampu. Tapi kalian ikut ajakan saya. Aku tidak punya kuasa apa-apa. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Aku hanya ngajak kalian, tapi kalian ikut. Yang lainnya yang tidak ikut saya, aku tidak bisa. Saya kira bukti yang paling nyata adalah ketika azan berkumandang. Jadi saat azan berkumandang, setan juga azan. Muadzin mengajak hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo orang beriman, mari salat, mari menuju kepada kemenangan.
Alhamdulillah kita yang beriman, bertawakal, jadi labbaik Allahumma labbaik. Jadi kami sambut serumu panggilanmu ya Allah. Kita bergerak. Apa kita nggak diajak oleh setan? Kita diajak oleh setan. Ada kadang-kadang, nantilah. Oh kan nggak harus di masjid kan sholat itu. Masih banyak waktu. Ada nggak bisikan itu? Ada. Itu bisikan hawa nafsu dan juga setan. Cuman yang tadi saya sebutkan kalau Ramadan ini enggak. Itu murni berarti hawa nafsu kita yang berbicara. Ketika kita masih ada azan terus kita masih ngelambatin. Itu kalau di luar Ramadan ada peran setan di sana. Tapi dalam Ramadan yang tadi saya sebutkan, itu murni berarti hati kita masih perlu dibersihkan lagi. Itu asli hati kita, asli jiwa kita. Yang di dalam Al-Quran disebutkan hati manusia kan ada yang paling tinggi itu kan an-nafsul mutmainnah, hati yang tenang dengan iman. Jadi gitu. Yang di bawahnya masih bagus itu an-nafsul lawwamah. Jadi jiwa manusia yang belum sampai ke derajat mutmainnah yang sudah mantap dalam keimanan, tapi al-lawwamah yang senantiasa ngoreksi, masih salah ditegur. Jadi jiwa penegur, pengontrol masih ada. Jadi gitu. Di bawahnya itu an-nafsul musawwilah. Jadi jiwa manusia yang menghiasi keburukan dengan kebaikan. Jadi itu banyak kadang-kadang gitu. Jadi kan kita bisa kan ketika tidak mau melakukan sesuatu itu punya 1001 alasan. Yang tampaknya baik-baik itu ada. Itu dari jiwa kita juga ada, dari setan juga ada. Nah yang paling berat itu adalah an-nafsul ammarah bisu yang Allah sebutkan dalam surat Yusuf itu. Nah artinya bahwa kalau di Ramadan ini murni antara nafsul musawwilah atau nafsu ammarah bisu itu ada dalam diri kita. Nah, jadi itu maksudnya artinya bahwa ketika kita mendengar azan, semua orang Islam dengar azan. Azan mendengar azan dan semua orang ibaratnya mendengar azannya setan. Ajakan setan. Itu ada. Atau ajakan hawa nafsu. Jadi gitu. Hanya ngajak. Buktinya begitu orang tetap kuat semangatnya ke masjid, setan putus asa. Ya nggak putus asa sebenarnya. Dia terus ada langkah berikutnya. Ke masjid nggak apa-apa, tapi gimana dibelokkan niatnya. Waktu takbiratul ihram masih diganggu. Jadi gitu. Tapi ada yang lainnya itu yang diajak pertama udah jangan ke masjid. Ayo ikut saya ikut. Ini yang dikatakan setan bahwa aku itu hanya punya kekuasaan ngajak kalian kepada keburukan dan kalian itu ngikut. Yang lainnya yang tidak ikut saya nggak mampu apa-apa. Jadi setiap jalan ketaatan itu setan menghadang. Menghadang, udah jangan terus. Tapi kemudian ada yang lainnya itu tidak itu. Nah itu. Artinya itu bukti nyata bahwa setan itu perannya itu hanya aja-aja. Maka dikatakan di sini, fala talumuni walumu anfusakum. Makanya jangan salahkan aku memang tugasku itu. Salahkan diri kalian. Karena ternyata yang lainnya, coba yang surga itu juga saya ajak dulu, juga saya goda dulu. Tapi ternyata mereka melawan ajakan saya, nolak ajakan saya dan saya tidak mampu. Nah itu. Nah di sini mungkin kesempatan seperti sekarang ini, di mana Allah Ta'ala membantu kita, setan yang biasa menjadi bestinya hawa nafsu kita itu dinonaktifkan. Hari-hari ini kita berhadapan dengan nafsu diri kita sendiri. Jadi gitu. Mari kita tundukkan hawa nafsu itu. Kalau kita selama sebulan ini ditempa, kita mampu melawan hawa nafsu kita, musuh terbesar kita. Insya Allah setelah Ramadan nanti itu kita lebih mampu untuk menghadapi godaan setan. Tapi ketika seseorang itu kalah dengan hawa nafsunya, ya sudah. Hawa nafsunya di backup oleh setan, ya dia akan semakin lemah.
Jadi kita insya Allah itu. Baik itu semoga bermanfaat dan semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.